Mau bikin pasar apa apa mau masuk apa pasar yang udah ada. Nah di situ Masuk pasar sama bikin bikin pasar. pasar. Nomor itu karena mungkin itu udah di nomor kebanggaan lah. The power of social media. Karena menurut aku sosial media itu punya jangkauan yang luar biasa ya. In the morning when I wake and the sun is coming through. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ugi di segmen Ngobatin, ngobrol bahas thrifting. Nah teman-teman semua, kali ini aku nggak sendiri, ditemani sama kawan aku nih. Langsung aja kita kenalkan ya bersama Akang. Akang siapa nih? Halo semuanya, saya Willy. Saya umur 24 tahun, saya dari Bandung. Satu lagi. Aku Ahmad Faisal Firdaus bin Basin. Umur aku 23 tahun, aku dari Bandung. Oke, jadi hari ini aku ditemani sama Akang Willy dan Akang Isal ya, panggilannya Ya, Akang ya, Isal. betul. Nah, ngomong-ngomong nih sebelum kita ngobrol panjang, aku mau nanya dulu apa kabarnya hari ini kalian berdua? Anjay. Baik dong, pasti. Alhamdulillah. Tadi Akang Willy dulu gimana nih kabarnya nih, Will? Luar biasa, baik. Baik ya. Isal gimana Isal? Alhamdulillah baik Baik. banget pokoknya mah. Oke. Mantap. Alhamdulillah ya. Nah, ngomong-ngomong nih Will, Sal, aku aja ke Willy dulu deh. Ya, Willy, boleh. keseharian hari-hari ngapain aja sih Will? Sehari-hari tidur sih sebenarnya sehari-hari mah. Profile biasa. Ya, Gimana? biasa. Kalau sehari-hari ya paling ngecek-ngecek konten. Ngecek konten di mana tuh? Di Instagram. Oh, Willy kerja sekarang. Enggak, masih freelance. Freelance di mana nih? Freelance-nya apa nih kalau boleh tahu nih? Freelance-nya sekarang jadi ASCAM, asisten kamera. Asisten kamera. Ya. Ya, mantap banget. Cakep banget ya. Kalau Isal gimana nih kesehariannya ngapain aja? Isal. Aku kesehariannya ya diem paling nungguin orang-orang yang mau Aisyah ada project Aisyah, Biasanya ada kerjaan nggak Aisyah, nah gitu. Terakhir kebanyakan. nih nge-manage project apa nih? Isal. Paling lagi mau apa ya? Paling aku sekarang lagi mau bikin project brand kebetulan. Ngebikin brand gitu maksudnya. Ya, sama anak-anak terus emang lagi nge-marketingin ya adalah brand gitu. Brand fashion atau brand makanan? Brand fashion. Fashion. Alhamdulillah ya. Nah, jadi sekarang kita mau ngebahas tentang thrifting nih. Kan mungkin istilah thrifting bagi Aisal sama Willy kan udah nggak aneh lah ya, nggak asing. Insya Allah. Nah, kalau boleh tahu nih, FYI juga buat teman-teman semua. Jadi makanya kenapa aku ngundang mereka berdua, karena mereka berdua ini sampingannya tuh selain freelance ada bisnis thrifting juga. Nah, bisnis thriftingnya itu namanya 15 Second Stop ya. Ya, Nah, Betul. Nah, buat teman-teman yang penasaran nanti bisa cek Instagramnya. Nanti aku sematkan di sini. Ada 15 Second Stop itu ngejual celana ya, Ya, celana. thrifting celana jeans. Nah, kalau boleh tahu nih, aku mau nanya deh, 15 Second Stop itu kapan sih berdirinya itu kapan sih? 15 Second Stop itu berdiri tahun 2019. 2019. Kenapa bisa disebut 15? Karena ngambil dari tanggal lahir. Oh, tanggal lahir ya. Dan angka 15 itu menurut aku angka kebanggaan lah. Karena mungkin awalnya Angka ya, Opi. angka Opi. Karena dulu senang main bola juga. Senang main bola, terus awal main bola pakai nomor 15. Dari SD pakai nomor 15 sampai sekarang pakai nomor itu. Dan mungkin bisnis juga pakai nomor itu karena mungkin itu udah di nomor kebanggaan lah. Nomor hoki. Oke, berarti teman-teman dengar sendiri ya. Jadi tanggal lahir tuh bisa memberikan keberuntungan Nah, mungkin ya betul. filosofinya. Oke. Yes, bro. Nah, ngomong-ngomong nih, aku mau nanya juga nih ke Aisal dulu deh ya. Aisal kalau boleh tahu udah maksudnya udah kenal berapa lama sih dunia thrifting itu? Kalau Isal itu dari SMP kebetulan kan SMP udah lama berarti rumah ya. di deket pasar lah gitu. Deket pasar. Jadinya ya kalau setiap minggu terus kalau lagi gabut misalkan terus punya uang saku dikit lah baru kita nge-thrift dikit-dikit aja.
Jadi Nah, gitu. awal mula nge-thrift tuh sebenarnya istilah thrift tuh baru-baru atau udah lama sih? Asal istilah kata thrifting tuh menurut Aisa? Udah lama. Udah lama. Sebenarnya udah lama sih, Udah lama. cuman ya mungkin apa ya, karena sekarang Banyak. udah ada medsos tuh, udah ada Lagi TikTok, naik-naiknya tuh dari udah ada apa IG dan lain-lain gitunya. Sekarang apa berkembang pesat sekali gitu. Oke. Nah, aku mau nanya lagi nih buat Aisa sama Willy. Aku mau nanya, kalau misalkan rata-rata nih kan kalau misalkan saat ini tuh usaha thrifting atau bisnis thrifting tuh mungkin lagi hype, lagi tinggi lah ya, banyak banget peminatnya, banyak banget di kalangan remaja juga kan. Nah, menurut kalian berdua deh, untuk memulai suatu bisnis thrifting tuh apakah perlu memiliki modal yang besar nggak sih? Atau mau jawab sama siapa lu jawabnya nih? Willy dulu. Dulu deh. Oke, untuk usaha thrifting kenapa banyak yang apa ya namanya? Masih banyak yang ketakutan. Nah, Karena mikir usaha thrifting tuh harus bisa beli bal dulu, sedangkan harga bal itu nominalnya besar, di atas 5 juta dan segala macam. besar ya rupiah. Ya. Sedangkan sekarang itu karena zamannya masih apa ya, zamannya modern lah. Zaman modern itu nggak usah harus kalian ngemodal besar, tapi yang penting keinginan kalian dulu gitu. Keinginan kalian yang dimatengin dulu. Sekarang banyak lah para owner usaha yang nyediain paket-paket usaha dengan apa Modal ya, yang dengan minim modal yang minim. Nah kan maksudnya Kualitas juga ya bagus. kualitas juga bagus-bagus. Ya mungkin awalnya ya kalian harus berani dulu untuk terjun dulu nih ke thrifting itu sendiri, karena nggak usah modal besar juga kalian bisa memulai thrifting gitu. Berarti si garis merah itu modal tuh bukan suatu hambatan ya Ya. untuk memulai suatu bisnis Ya. tuh. Nah, kalau misalkan modal itu bukan menjadi hambatan, aku mau nanya lagi nih. Nah kan akang-akang ini berpengalaman ya di dunia thrifting dan udah cukup berpengalaman kan, Masih udah lama banyak. jualannya nih. Nah, Masih banyak yang biasanya itu apakah ada strategi gak sih, maksudnya kayak gimana nih kita muter modal gitu, ngelola modal dengan modal yang minim tapi kita tuh memiliki keuntungan. Oke. Nah, itu tuh biasanya kayak gimana sih nge-manage-nya itu? Ya. Gimana? Mungkin kalau dari Will sendiri ya, Dari Will kalau dari sendiri. Will dari sendiri Will mungkin dulu aja. sekarang tuh banyak bisa dimulai dari pre-love pakaian sendiri yang udah nggak kepake. Itu juga Boleh. bisa disebut sebagai Santai thrifting ya, juga. santai ya Pak ya, santai. Bisa disebut sebagai thrifting juga ya. Nah, Karena baju-baju yang kalian nggak kepake itu bisa kalian jual ke teman-teman kalian lah. Kasarnya sekarang mungkin ada strategi the power of friend. The power Gimana of ya, friends. the power of friend. Gimana caranya kalian ngejual barang-barang yang masih layak pakai dan ada orang-orang yang lebih membutuhkan. Oke. Nah, dari situ mungkin kalian bisa ngumpulin modal untuk keberlanjutan usaha kalian, yaitu menuju ke thrifting gitu. Berarti sebenarnya untuk apa ya, mendapatkan modal itu nggak harus selalu dengan uang tok doang ya, Ya. sebenarnya tuh untuk thrifting ya ini ya. Ya. Berarti istilah pre-love sama thrifting tuh beda atau sama aja sih? Sama-sama aja sebenarnya. Sama-sama Karena aja. Yang membedakannya apa tuh? Thrifting sama pre-love? membedakannya mungkin kalau pre-love barangnya benar-benar baru. barang gitu. yang dipakai Barangnya sama diri barang pribadi dipakai ya. Barang yang dipakai gitu. Kalau thrifting kan mungkin sebenarnya apa ya? Bedanya tipis aja sih gitu. Jadi gini, kalau apa ya? Kalau untuk pre-love sendiri itu hanya awalannya saja. Awalan. Jadi apa ya? Kayak kita pingin jualan tapi nggak punya modal. Nah, apa bisa dimanfaatkan untuk menjual barang-barang pre-op dulu gitu loh. Baru ketika udah kekumpul modalnya, baru kita bisa apakah mau langsung beli paket usaha kah ataukah langsung kebal kah, atau mungkin karena
ada satu dan lain hal jadinya ngambilin dulu satu-satu gitu loh. Istilahnya apa itu teh nge-share dulu deh gitu, baru dikumpulin, baru di-up di feed di Instagram gitu. Kadang kalau misalnya ada kemauan dari diri sendiri tuh, sekarang banyak kok seller-seller yang ngasih tahu gitu komposisi bal itu seperti apa, terus kalian harus memulai dari mana. Sebenarnya banyak gitu. Ketika kalian berani untuk menanyakan suatu hal tentang thrifting ke seller-seller juga, kalian bakal dikasih tahu kalian harus memulai dari mana, apa yang harus kalian ambil. Kadang banyak seller-seller besar juga yang memberikan dulu barangnya. Kan mungkin itu nggak harus pakai uang dulu lah. Yang penting kemauan kalian, effort kalian. Nah, dari situ kan kalian punya strategi masing-masing untuk gimana caranya ngembaliin kepercayaan yang dikasih oleh seller-seller untuk kalian. Pengalaman ya. Pengalaman. Yang penting kemauan dulu. Pengalamannya diceritakan ya. Itu buat tips. Nah, lanjut nih buat Awil sama Isal. Karena kalau misalkan aku tadi habis scroll nih di sosmed 15 Second Stop tuh asalnya kan menjual hoodie sama crewneck ya. Nah, terus kenapa sekarang tiba-tiba belok ke celana jeans nih? Apakah itu tuh ada suatu apa nih, maksud itu ada apa gitu? Kenapa bisa tiba-tiba belok gitu? Sebenarnya sebenarnya kita lihat pasar juga. Lihat pasar ya. Terus lihat keinginan konsumen kan setiap Waktu brand ya, pasti ada konsumen tetapnya tuh. Nah, pada saat itu konsumen ini menanyakan celana terus menerus gitu loh. Makanya ini kita ambil celahnya aja di situ. Makanya kita masuknya ke celana dan alhamdulillahnya menguntungkan sekali. Berarti makanya diterusin aja sampai lebih up celana ya sekarang tuh daripada crewneck atau hoodie ya. Karena mungkin crewneck hoodie udah banyak juga mungkin ya. Oke. Nah, aku mau nanya nih, spill sedikit ya, kayak sebenarnya ini bukan ngebocorin dapur sih, kayak apa sih yang membedakan penjualannya si 15 Second Stop sama thrifting yang lain gitu. Apa sih yang membedakannya tuh? Mungkin ada nggak satu hal yang membedakan? Apa nih, kenapa orang-orang harus beli di kita nih, beli di 15 Second Stop gitu, nggak di tempat yang lain gitu? Mungkin kalau ditanyain masalah apa sih yang ngebedainnya, mungkin berawal dari treatment kita gitu ya. Treatment kita yang baiklah ke si konsumen gitu. Dimana konsumen itu bisa betah lah beli di kita. Nge-treat ya berarti ya. Komunikasi juga. Di situ kita kasih bonus-bonus lah untuk para pembeli di kita. Kita jalin kepercayaan aja sih buat para seller untuk terus beli di kita. Oke. Berarti punya treatmentnya masing-masing ya. Gitu nggak harus minder misalkan orang lain lebih banyak followersnya atau apapun itu kan. Misalkan produknya lebih banyak. Jadi intinya kayak kalau misalkan untuk membangun kepercayaan konsumen itu melalui treatment, komunikasi yang dibangun ya. Oke. Nah, kalau misalkan untuk ke poin berikutnya nih, aku mau sebenarnya kepo sih, aku tuh penasaran banget sih, gitu kan, penasaran kayak kenapa gitu bisnis thrifting ini di saat ini lebih naik daripada bisnis yang membangun dari nol. Maksudnya kayak kita ngebikin brand dari awal nih, kreatif dari awal, itu tuh lebih lambat progresnya. Itu kenapa sih menurut kalian gitu? Kalau menurut aku kenapa kita bikin new brand ya, brand baru sama thrifting itu lebih cepat thrifting, karena kalau brand baru kita harus benar-benar buat nama, logo, terus konsep, terus selanjutnya kita mau bikin katalog apa, terus kita harus ngedesain kayak gimana, belum kita harus nge-endorse lah segala macam. Nah, mungkin di dunia thrifting juga perlu seperti itu untuk naikin market. Tapi di sisi lain thrifting itu kita harus mikirin katalog ke depannya harus apa, kita harus ngedesain apa.
Ya mungkin kalau di thrifting itu sistemnya Lebih ke barang jadi. lebih barang jadi yang gimana caranya kita olah. Barang yang udah ada kita olah gitu. Makanya dari situ kita nggak perlu banyak memikirkan harus ngendorse siapa, kita harus ngebikin desain apa selanjutnya, terus katalog apa yang harus kita buat untuk kedepannya Nah, gitu. terus Ada teman ada Isal ya. kalau dari apa ya brand Dari brand new brand rintis bangun baru brand itu baru. biasanya balik modalnya lama gitu. Balik muterin modalnya. Ya, balik modalnya lama karena apa tuh hambatan? kita lihat jadi ada dua Dua. yang kita harus masukin tuh. Mau bikin pasar apa mau masuk pasar yang udah ada. Nah, di situ Masuk pasar sama bikin bikin pasar. pasar. Ngebikin pasar sama masuk pasar. Itu yang membedakannya ya. Ya. Nah, biasanya anak-anak sendiri bingung dari situ. Mau bikin mau masuk dulu gitu. Kalau bikin lama lagi, waktu, tenaga ya. Jadi double ya mungkin ya. Ya. Kalau masuk ini apakah bisa barang ini kejual apa tidak? Ya. Itu tanda tanyanya di situ. Sebenarnya ekstra juga sih gitu. Cuman baiknya di thrifting itu kita di sini anak-anak yang mainnya fair. Ya. Alhamdulillahnya fair gitu. Fair itu dalam arti apa tuh fair? Kayak gimana maksudnya? Jadi udah ada kelompok dalam artian kelompok tuh udah ada pasarnya. Oh, jadi misalkan kayak kelompok ini sukanya jeans, hoodie, crewneck gitu ya. Crewneck gitu. Ada pasarnya tersendiri, marketnya sendiri. Ya gitu. Oke. Jadi nggak kayak new brand yang harus nge-branding lagi. Oke. Dan juga seller-seller juga dari sesama seller thrifting itu saling ngebantu juga. Saling support. Kadang saling support Ya. gitu. Jadi Sesama. ibaratnya komunitas thrifting itu lebih supportnya lebih tinggi. ngebantu yang lebih tinggi. Ngebantu, ya. Entah itu nge-share atau nge-repost Ya, mungkin ya. nge-repost, ya. Itu udah ciri khas komunitas thrifting ya kayak gitu ya. Ya, kayak gitu. Kalau di media sosial. Nah, Aku mau nanya singkat banget jawabannya, tolong dijawab singkat ya. Kayak di saat ini gitu, di saat serba digital, terus the power of sosmed. Sosmed tuh apakah berdampak besar untuk penjualannya atau enggak? Mungkin sosmed tuh memiliki power apa sih dalam membangun suatu bisnis gitu? Jawab singkatnya gimana? Jawab singkat. The power of social media. Karena menurut aku sosial media itu punya jangkauan yang luar biasa ya. Benar-benar jangkauan yang luar biasa. Mungkin kenapa orang-orang pencipta sosial media itu ingin mempermudah kita untuk lebih menjangkau lagi gitu, lebih banyak menjangkau lagi. Menjangkau pasar. Ya, menjangkau market pasar, menjangkau market gitu. Di sisi lain kan sekarang udah serba gampang. Tinggal gimana caranya kita mengolah apa yang kita punya gitu, biar market yang ada di luar sana tuh bisa mengetahui kita gitu. Oke. Nah, kan dari tadi kita udah ngebahas nih kayak dunia umum seputar thrifting gimana, kayak plus minusnya gimana. Nah, mungkin nggak kerasa ya kita ngobrol juga udah cukup agak lama nih ngebahas tentang thrifting. Sebenarnya kalau kita ngebahas tentang thrifting tuh banyak ya, apa yang mau dibahas dari A sampai Z. Cuman kan mungkin nanti untuk ngebikin penonton penasaran nih kedepannya mau ngebahas apa lagi, kan sebenarnya banyak banget luas ya thrifting itu. Apalagi di tahun yang saat ini, tahun sekarang itu kan kayak lagi marak-marak banget deh. Hampir semua item kayak celana cowok, cewek, semua tuh ada di dalam thrifting tuh ya. Nah, aku mau ngambil kesimpulannya buat yang nonton nih, buat teman-teman semua, dari Aisal sama Awili selaku pembisnis lah ya, pembisnis thrifting. Tips and trick secara singkat aja deh, gimana untuk ngebangun dan untuk percaya diri gitu, bikin orang tuh kayak aku mau nih gitu untuk bisnis thrifting, aku mau berani nih. Itu gimana sih kesimpulannya buat penonton? Salah. Oke, kesimpulannya mungkin
tipis lah dari aku mah. Tipis aja. Tipis aja. Intinya Tipis-tipis aja. apa yang kamu pikirkan itu yang akan berdampak ke apa yang akan datang. Catet ya guys ya. Jadi Catet tuh. gimana caranya kalian memikirkan sesuatu, berani, nah baru kalian akan mendapatkan sesuatu yang akan datang. Makanya jangan pernah memikirkan dulu masalah nominal untuk memulai bisnis. Nah, Yang penting berani dulu. Kalau kalian udah terjun, kalian bakal Rasakan sensasinya. menikmati hasilnya yang luar biasa dari thrifting. dari Aisyah gimana Aisyah? Secara singkatnya buat orang-orang yang mau ngerintis nih gimana? Kalau dari Isalma satu PD, Percaya diri. yang kedua niat, yang ketiga konsisten. Karena udah niat PD kalau nggak konsisten mah anjir bro Nothing tulus pokoknya kalau nggak konsisten itu oke. Nah, mungkin teman-teman segitu aja kita ngebahas tentang thriftingnya bersama Aisyah dan Awili. Mungkin nanti ke depannya kalau misalkan ada mau request ngebahas thrifting yang lainnya bisa langsung request di kolom komentar karena yang tidak aku bilang kalau kita ngebahas thrifting itu sangat luas ya. Kita belum ngebahas tentang gimana mencari pasar, market, terus gimana cari barang yang bagus kan tuh. Betul. Di thrifting sebenarnya banyak banget, luas banget. Nanti kalian bisa komen di kolom komentar ya. Nah, mungkin itu aja sih Aisyah Awili. Terima kasih banyak kedatangannya untuk hari ini di YouTube-nya Dragon Ball nih. Suatu kehormatan bisa nyempatin waktunya ya. Diundang. Pokoknya buat teman-teman semua jangan lupa nanti follow juga nih Instagramnya dari mereka yaitu 15 Second Stop di Instagram. Nanti jangan lupa follow juga dan buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya di YouTube channel kita. Yang mau nanya-nanya seputaran thrifting boleh langsung komen. Oke. Segitu aja dari aku. Dah. Oke, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Thank you.